Baik, bismillah kita mulai. Istilahnya yang populer memang Socratic Method, metode gaya Socrates. Jadi Socrates Method ini ya dialog tadi. Dialog itu dari dua kata, dia dan logos. Dia itu artinya melintas, menyeberang. Saya ngobrol dengan dia itu yang di sana. Jadi kalau logos itu nalar, kata-kata. Jadi dialog itu berarti lintas nalar, lintas gagasan, lintas ide. Bentuknya ngobrol. Jadi jangan salah, bukan kok kemudian Socrates buka forum perdebatan atau buka forum dialog, enggak. Ngobrol saja, nongkrong di, kalau Socrates ya biasanya di agora, itu di satu tempat di pasar yang siapa saja bisa ngumpul di situ nongkrong bareng-bareng. Kalau saya membayangkan hari ini kalian bisa di semacam apalah kafe atau warung atau apa melakukan itu. Mungkin teman-teman pernah baca buku yang judulnya Socrates Cafe. Nah itu jenis-jenis semacam itu. Ya obrolannya ndak harus temanya Socrates. Saya bilang tadi ndak banyak gagasan-gagasan genuine originalnya Socrates. Justru yang genuine ya modelnya, yaitu model dialog ini. Jadi dari kata-kata dialogos bentuknya ngobrol, berdebat, menanyakan, mempertanyakan, ketemu bareng-bareng, menemukan jawaban bareng-bareng atau menyepakati kebenaran bareng-bareng. Jadi orang itu digiring cara berpikirnya dan dia tidak bisa membantah karena pertanyaannya Socrates rasional, sampai kemudian dia menyimpulkan sendiri, oh berarti yang benar itu ini. Nah terus dipuji oleh Socrates. Nah itu gayanya dia. Jadi dia memang gayanya seperti orang yang tidak tahu apa-apa, padahal pinternya luar biasa. Oh ini sulit bikin gaya kayak gini. Kebalikannya kita hari ini. Kalau kita kan baru ngerti sedikit, gayanya kayak ngerti segala hal. Apa saja dikomentari. Wong gak pernah nonton sepak bola aja bisa loh komentar maki-maki sepak bola. Itu kan luar biasa. Tidak pernah nonton bulu tangkis bisa komentar marah-marah tentang bulu tangkis. Jadi ngerti sedikit merasa tahu banyak hal. Kebalikannya Socrates, dia ngerti sangat banyak hal tapi gayanya kayak tidak ngerti apa-apa. Dan ini menguntungkan. Kalian ngeri kalau ketemu musuh seperti ini kan. Tapi bahagialah kalau punya teman seperti ini. Jadi dia tidak hanya minteri kita tapi membuat kita pintar. Ini ada jarak yang jauh antara minteri dan memintarkan. Kalau minteri itu memanfaatkan kepintarannya untuk kepentingannya sendiri atas kita, itu minteri. Mentang-mentang pinter, wah kita didominasi oleh dia, pokoknya harus manut saya, harus ikut saya. Ini namanya minteri. Kalau memintarkan itu ya tidak cuma nyekoi gagasan biar dia tergantung sama kita, tapi membuat kita cerdas sampai dia mandiri bisa berpikir sendiri. Kalau ada yang malam hari ini posisinya adalah ustadz, guru, pendidik, jadilah guru yang memintarkan, bukan minteri. Jadi minteri itu memanfaatkan ilmunya untuk kepentingan dirinya. Nah, jadi bentuknya percakapan, perdebatan, bertanya, mempertanyakan. Jadi bertanya itu karena memang belum tahu. Kalau mempertanyakan itu sudah ada jawabannya, tapi saya kok ragu-ragu. Itu mempertanyakan, masa iya sih begitu? Terus menyepakati jawaban. Oh, mungkin yang benar ini. Efeknya menarik, gaya dialog semacam ini. Yang pertama jelas orang bisa seperti itu pasti sudah tumbuh dalam dirinya kesadaran. Sadar bahwa dia perlu yang benar, sadar bahwa aku ini tidak selalu benar.
ngajak dialog orang yang belum sadar itu akhirnya tidak dialog pasti, akhirnya mesti gegeran. Karena dia menganggap dirinya sudah pasti benar. Kalau ada orang yang merasa dirinya sudah pasti benar, jangan diajak dialog. Akhirnya yo mangkel kamu. Diberi argumen apapun ya mental. Kamu beri alasan apapun tidak akan masuk. Jadi dialog itu perlu kesadaran, keterbukaan bahwa ada banyak hal yang aku belum tahu. Aku juga tidak mesti benar. Nah ini orang mau dialog. Tapi kalau sudah mantep, yakin benar dengan kebenarannya, ya jangan dialog tentang kebenaran itu. Mungkin dialog tentang gimana nih kita berbeda nih, caranya biar kita tidak gegeran gimana, itu boleh. Tapi kalau tentang kebenarannya sulit sudah. Jadi kalau Sokrates mengajarkan ya diawali dari kesadaran. Sadar bahwa jangan-jangan saya keliru. Jangan-jangan aku tidak pas, tidak cocok, salah masihan. Nah, ada kesadaran ini. Tambah banyak dialog gaya Sokrates ini, tambah sadar aku bahwa kekuranganku banyak. Ternyata banyak hal yang aku tidak tahu ya. Nah itu tambah punya kesadaran ini. Teman-teman boleh sering-seringlah diskusi, sering-seringlah baca apapun itu. Nanti teman-teman akan tambah sadar, ternyata banyak sekali yang saya tidak paham. Banyak sekali yang saya tidak tahu. Mungkin selama ini kita merasa sudah pinter karena kita membatasi diri untuk terbuka terhadap apapun materi, apapun sumber. Buku yang enak ya buku ini Pak. Buku yang penting ya buku ini Pak. Itu kan terus kita jadi sempit. Selain buku itu ya tidak kita baca. Selain model berpikir semacam itu tidak kita jelajahi. Akhirnya kita, ya kalau peribahasanya seperti katak dalam tempurung. Seolah-olah dunia itu hanya seluas itu saja. Yang di luar itu tidak. Nah, sekarang latihan ya. Tumbuhkan kesadaran bahwa aku belum tahu. Ini mungkin bisa mengatasi banyak masalah hari ini. Masalah hari ini itu kan era digital ini ada istilah, ada disrupsi namanya noisy. Noisy itu rame tapi tidak ada isinya. Ribut sekali tapi tidak ada mutunya. Itu diantara disrupsi digital. Dan itu menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran, tapi tidak manfaat.